Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menunjukkan kepada kami suatu perintah yang utama dan yang pertama, supaya kami bisa masuk surga. Itu mencintai Allah dan mencintai sesama dengan sepenuh hati. Semoga satu perintah ini yang bermata dua menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa Engkau sendiri yang adalah Sang Cinta. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita tentu sudah tahu bahwa kita diperintahkan Allah untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kehendak. Dan mencintai sesama sama seperti yang pertama. Ternyata meski ini digaung-gaungkan, selalu dikatakan, selalu diulang-ulang, berkali-kali, ternyata bukanlah yang gampang dan mudah. Ternyata di dalam salib, dalam cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, itu adalah salib. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus digoda, dicobai dengan pertanyaan, mana yang paling utama dari 603 peraturan dan hukum di Israel? Yang paling utama. Yesus mengatakan cintai Allah dan cintailah sesama manusia. Bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah cinta. Ya, Allah adalah cinta. Jadi dengan mengatakan Allah adalah cinta, bahwa tidak ada cara lain bahwa kita menemukan, menghayati, menghidupi perintah ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam pengadilan terakhir Yesus mengatakan, pertanyaannya bukan apakah engkau kaya, apakah engkau miskin, apakah engkau hebat, apakah engkau luar biasa dalam karyamu. Tidak itu. Apa yang kau lakukan untuk orang-orang yang kecil, sederhana, orang yang tertindas, orang di penjara, ya, orang yang tidak diperhatikan. Itu yang menjadi pertanyaan dari Sang Hakim kepada kita semua. Bukan berapa lama kita hidup, bukan berapa lama kita tinggal, entah tua, entah muda, entah kaya, entah miskin, entah pastor, entah awam, entah siapapun. Hukum cinta ini menjadi hukum yang sangat mendasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita katakan betapa sulitnya kita mencintai. Sekali lagi, betapa sulitnya, bukan yang gampang, bukan yang sederhana. Nah, kenapa seringkali perintah cinta ini menjadi suatu beban, menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan? Pertama, memang harus sulit supaya kita tahu bahwa ini adalah anugerah, bukan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, mungkin ketika kita bergaul dengan orang yang baik, yang cocok dengan kita, nggak ada masalah. Tetapi ketika kita mencintai orang yang tidak kita sukai, yang membuat kita menyebalkan, yang membuat kita sakit hati terus-menerus, ya, memang cara Tuhan mendidik kita begitu. Jadi memang untuk menguji sesuatu pisau itu diasah, itu harus lewat benda-benda tajam, ya. Jadi harus benda tajam, nggak bisa tidak. Jadi sesuatu yang memang harus dijalankan. Untuk memiliki cinta yang sempurna harus dihadapkan kepada yang bertentangan dengan apa yang kita maui. Ya, sekali lagi, jadi kita nggak perlu, artinya kesadaran ini harus menjadi kesadaran yang harus kita pegang, karena kita seringkali mengeluh, bagaimana saya mencintai orang yang begitu sulit, begitu begitu menyakitkan hati kita dari waktu ke waktu. Dan orang-orang itu bukanlah orang-orang yang jauh, yang dekat. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, entah itu siapa saja.
Justru yang dekat itulah yang sedang membentuk kita lewat Tuhan memakai mereka untuk membentuk kita. Nah, apakah ini memang kita sadari atau tidak? Ya. Dan ketika kita mencintai, jangan dikira bahwa tidak ada musuh yang, tidak ada iblis yang menggoda kita bahwa semua orang akan suka dengan cinta kita. Tidak selalu. Kita berbuat baik pun orang ngerasani kita, menjelek-jelekkan kita. Dan itu sudah terlakukan oleh Yesus sendiri. Apa yang tidak dilakukan oleh Yesus dengan perbuatan mujizat, perbuatan apapun. Ya, semua ia lakukan yang terbaik, bahkan seluruh diri yang terbaik. Tetapi masih saja masih mungkin gitu loh. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, itu yang pertama. Jadi bagaimana cara kita supaya kita menyadari sungguh-sungguh bahwa ini adalah sungguh-sungguh perintah Tuhan? Menurut saya adalah perintah ini bukan hanya sekedar kata-kata bijak, kata-kata baik, kata-kata mutiara untuk mencintai. Bukan. Kata-kata ini bersumber dari pribadi yang bernama Yesus, yang menyatakan dia adalah representasi dari Allah Bapa, ya, sakramen dari Allah Bapa. Jadi ini bukan hanya sesuatu kata-kata yang muncul begitu saja dari mulut Allah, tidak, tapi dari manifestasi dari Allah sendiri, dari pribadi Allah sendiri. Allah adalah cinta. Jadi cinta itu adalah pribadi gitu loh. Jadi cinta itu bukan sesuatu kata yang begitu saja, tapi cinta itu adalah pribadi, yaitu pribadi Allah yang sabdanya menjelma menjadi manusia, yang mengorbankan diri seluruhnya kepada kita hanya karena cinta. Ya, jadi kata cinta itu sendiri adalah termanifestasi dalam bentuk pribadi gitu loh. Nah, karena ini bentuk pribadi adalah Allah sendiri bagi kita, maka itu yang pertama-tama cinta itu adalah suatu relasi personal dengan sang pribadi itu, dengan Yesus sendiri, dan kita juga berakhirnya dengan Allah sendiri yang adalah cinta. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita menemukan makna ini dengan lebih dalam gitu loh. Jadi menemukan, karena saya katakan menemukan apa, bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang sederhana, tapi suatu proses jatuh bangun, suatu proses yang apa namanya, yang penuh lika-liku ya, untuk bisa menemukan itu sebagai perintah yang pertama dan terutama dan segala-galanya. Katakanlah cinta itu segala-galanya. Love is everything gitu loh. Ama et fac, kata Santo Agustinus, cintailah dan kerjakanlah apa yang kau suka. Jadi ketika melakukan segala sesuatu dengan cinta, pasti itu benar. Jadi sekali lagi, bagaimana kita melihat bahwa kata cinta itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi pribadi. Nah, disitulah kita melihat bagaimana kita harus belajar mengenal pribadi itu lewat kitab suci. Ya, nah Santo Bernardus Clairvaux yang hari ini kita rayakan, bergaul, menyelami, memasuki kitab suci sebagai pribadi, bergaul dengan Yesus sehingga dia diubah menjadi pribadi yang menyatu dengan Yesus. Seorang mistikus, seorang kontemplatif, meskipun dia mendirikan 70 biara tertutup seperti di Trapis, Jawa Tengah, Temanggung, dan di Salatiga, itu semua adalah karena pancaran cahaya Allah ada dalam dirinya sehingga memancar, sehingga ada 70 biara yang dia dirikan semasa dia hidupnya di seluruh Eropa. Nah, itulah saudaraku terkasih. Jadi betapa pentingnya itu, karena nanti kita diajak untuk menyatu dengan Yesus sebagai pribadi yang penuh cinta, ya. Jadi sekali lagi saudaraku, mari kita menanggung derita kita, salib kita, cinta kita yang tidak mudah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan belajar merenungkan, memikirkan, merenung-renung, berpikir-pikir, bertanya-tanya, ya, dan kemudian masuk dalam hati Yesus, dalam kontemplasi, dalam dialog dengan Yesus lewat sabdanya, dan kita mengizinkan Yesus mengubah membebaskan seluruh masa lalu kita, seluruh kekurangan dan keterbatasan kita. Semoga Anda dan saya semakin meresapi, semakin menyatu di dalam kasih Tuhan yang satu-satunya perintah yang Tuhan berikan. Dan perintah itu sekali lagi bukan sekedar kata-kata, tapi pribadi Yesus. Dan kalau kita melihat cinta, kata-kata sabda Allah itu sebagai pribadi, maka kita tidak menjadi, dalam tanda petik ya, agak sedikit gampang, karena kita bergaul, berdialog, menyatu dengan Yesus dalam kehidupan yang nyata. Dan kita melihat Yesus bukan hanya sekedar mulutnya, tetapi pribadinya.
ya, pikirannya, hatinya, seluruh dirinya. Cinta adalah Yesus. Yesus adalah penampakan Bapa Allah di surga. Ya, nah, disitulah Yesus mengatakan, Allah mengatakan, aku adalah cinta. Dan itulah buah karya dari Santo Yohanes dari salib, Santo Yohanes di pengarang Injil yang mengenal Allah adalah kasih. Itu luar biasa. Ya, suatu penemuan yang indah, luar biasa. Hanya mengatakan Allah adalah kasih. Ya, kasih dan kasih. Tidak ada lain. Maka dalam doa kerahiman ilahi dikatakan bahwa ya, Allah yang kasih itu adalah yang berbelas kasih, Allah yang murah hati, Allah yang rahim, kerahiman ilahi, ya, completely trust to God. Jadi apapun juga kita langsung percaya 100% kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Ya. Meskipun mungkin kita merasa Tuhan tidak nampak, tidak hadir, tetapi ketidakhadirannya itulah penuh kasih, penuh pengorbanan, pemberian diri. Kasih adalah Allah yang memberikan diri, dan Yesus dan Yesus mengorbankan hidupnya demi kita. Dan cara seperti itulah yang tidak bisa tidak harus kita tiru. Semoga Anda dan saya menemukan jati diri iman, inti iman kita ini seperti itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi Anda semua. Dan kasih Allah itu Anda alami sebagai pribadi yang mencintai, yang menerima, mengasihi, berbelas kasihan kepada Anda dan kepada kita semua. Dan Ia membebaskan segala belenggu, kesakitan, kepedihan dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dengan kasih yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.